Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lupita Wulansari. Saya akan meresum audit lanjutan 1. Profesi CPA. 1. Kantor akuntan publik. Yang pertama, jasa akuntansi dan pembukuan untuk menyusun laporan keuangan. 2. Jasa perpajakan untuk menyiapkan SPT pajak perusahaan dan perorangan. 3. Jasa konsultasi manajemen untuk mengoperasikan bisnis secara lebih efisien. Kedua, PCAOB. PCAOB menetapkan standar audit tentang efektivitas pengendalian internal dan pengendalian mutu atas laporan keuangan perusahaan terbuka di USA. 3. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah badan pemerintah pusat yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. 4. Institut Akuntan Publik Indonesia berwenang menetapkan standar dan aturan mengenai standar audit, standar kompilasi dan review, standar atestasi lainnya, dan kode etik. Selanjutnya, standar audit yang berlaku umum. Prinsip akuntan yang diterima umum adalah standar yang mengatur bagaimana peristiwa-peristiwa ekonomi dilaporkan. Contohnya, prinsip harga perolehan dan pengakuan pendapatan. Kedua, standar audit yang diterima umum adalah pedoman untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis, terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Selanjutnya, laporan audit adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Kita akan memulainya dengan menguraikan isi dari laporan audit standar. Jenis-jenis laporan audit: yang pertama, laporan pendapat wajar tanpa pengecualian. Kedua, laporan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Ketiga, laporan pendapat wajar dengan pengecualian. Keempat, laporan pendapat tidak wajar. Kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Laporan audit standar tanpa pengecualian. Bagian dari laporan audit standar tanpa pengecualian: pertama, judul laporan. Kedua, alamat laporan auditing. Ketiga, paragraf pendahuluan. Keempat, paragraf ruang lingkup. Kelima, paragraf pendapat. Keenam, nama KAP. Ketujuh, tanggal laporan audit. Kondisi-kondisi bagi laporan audit standar tanpa pengecualian. 1. Semua laporan seperti neraca, laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. 2. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati. Ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. 4. Laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia, yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Terakhir, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan. Lalu ada materialitas. Definisi dari materialitas dalam kaitannya dengan akuntansi dan pelaporan audit adalah salah satu dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakaian laporan keuangan. 3. Tingkatan materialitas dalam mempertimbangkan jenis laporan yang dibuat. 1. Jumlahnya tidak material. 2. Jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. 3. Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Selanjutnya, kewajiban hukum. Lingkungan hukum yang berubah. Menurut Common Law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utamanya: 1. Kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat akan tanggung jawab akuntan publik. 2. Kesadaran yang meningkat di pihak securities dan
Exchange Commission mengenal tanggung jawabnya melindungi kepentingan para investor. 3. Kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kerumitan operasi bisnis. 4. Kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan dan pihak yang dirugikan terhadap siapa saja yang dapat memberikan kompensasi tanpa melihat siapa yang salah, bersama dengan beberapa doktrin tentang kewajiban. 5. Keputusan pengadilan menyangkut ganti rugi yang besar pada beberapa kasus melawan akuntan publik telah mendorong para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum atas dasar fee kontingensi. 6. Banyak akuntan publik lebih memilih menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk menghindari biaya pengadilan yang mahal dan publisitas yang merugikan, ketimbang menyelesaikannya melalui proses pengadilan. Terakhir, kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta menginterpretasikan masalah teknik akuntansi dan auditing. Selanjutnya, membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit. Mengapa bisa terjadi kewajiban hukum dalam audit? Timbul dari kekurangpahaman para pemakai laporan keuangan menyebabkan adanya tuntutan kepada akuntan publik. Konsep-konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Jika akuntan publik gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya, klien dapat menuntut yang pertama, konsep orang bijak, 2. Kewajiban atas tindakan pihak lain, 3. Tidak ada komunikasi istimewa. Syarat hukum yang berpengaruh terhadap kewajiban akuntan publik. Syarat yang berkaitan dengan kelalaian dan penipuan, yaitu kelalaian biasa, kelalaian besar, penipuan konstruktif, dan penipuan. Syarat yang berkaitan dengan hukum kontrak. 1. Pelanggaran kontrak, manfaat pihak ketiga. 3. Syarat-syarat lain, common law, statuter, kewajiban bersama dan tertentu, kewajiban terpisah, dan profesional. Sumber kewajiban hukum. 1. Kewajiban kepada klien. 2. Kewajiban kepada pihak ketiga menurut common law. 3. Kewajiban sipil menurut UU Sekuritas Federal. Yang terakhir, kewajiban kriminal. Tanggung jawab dan tujuan audit. Yang pertama, tujuan pengauditan pelaporan keuangan. 1. Memberikan opini atas kewajaran dan di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada para pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya. 2. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen. Peraturan Bapepam LK meningkatkan tanggung jawab manajemen terhadap laporan keuangan dengan mengharuskan presiden direktur atau chief executive officer dan manajer keuangan perusahaan publik untuk mengesahkan laporan keuangan yang dilaporkan kepada Bapepam LK. Selanjutnya, tanggung jawab auditor. Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Salah saji material versus tidak material. 1. Keyakinan memadai. 2. Kesalahan versus kecurangan. Terakhir, skeptisme profesional. Selanjutnya, bukti audit. Setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
mencakup informasi yang persuasif, contohnya perhitungan auditor atas sekuritas yang dapat diperjualbelikan. Lalu informasi kurang persuasif, contohnya respon atas pernyataan-pernyataan dari para karyawan klien. Keputusan bukti audit: 1. Prosedur audit yang akan digunakan. 2. Berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. 3. Item-item mana yang akan dipilih dari populasi. Terakhir, kapan melaksanakan prosedur tersebut. Selanjutnya, ketepatan bukti. Ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Selanjutnya, relevansi bukti. Bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Selanjutnya, reliabilitas bukti. Bukti harus dapat dipercaya atau layak dipercaya. Lalu kecukupan. Kecukupan bukti diukur oleh ukuran sampel yang dipilih auditor dan item yang diuji. Jenis-jenis bukti audit: 1. Pemeriksaan fisik. 2. Konfirmasi. 3. Dokumentasi. 4. Prosedur analitis. 5. Wawancara. 6. Rekalkulasi. 7. Pelaksanaan ulang. 8. Observasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.